Sudah terlihat belum? Sudah terlihat belum PPT-nya? Udah, Kak. Dah. Oke. Kita bakal sebentar, ada yang mau masuk, guys. Oh, Aisyah, welcome. Sudah, Aisyah sudah masuk? Dah. Oke. Kimia ya, bukan fisika. Partikel penyusun benda hidup dan benda mati. Jadi misalkan ada di sini ada apa nih? Ada salah contoh-contohnya ya, penunjang kehidupan gitu kan. Buat kita semua adalah fotosintesis karena menghasilkan di sini ada oksigen di sini nih. Kita nafas kalau nggak pakai oksigen pakai apa gitu kan ya. Nah, ini semua ada reaksi-reaksi kimianya yang terjadi. Nih, salah satu contohnya di proses fotosintesis ada 6H2O ya, air ketika bereaksi dengan M6CO2 atau karbon dioksida akan menghasilkan energi atau sugar di sini C6H12O6 dan oksigen O2 gitu. Nah, senyawa-senyawa kimia ini, reaksi-reaksi kimia ini sebenarnya itu dasarnya apa sih? Dasarnya itu ada atom, terdiri dari atom-atom. Misalkan kalau di air gitu kan ya, H2O, atomnya ya hidrogen sama oksigen. Gitu. Nah, terus ada ikatan kimia nih. Gimana caranya si atom-atom ini yang tadinya terdiri dari hanya dari O dan H, mereka bisa apa ya, membentuk jadi air gitu, gimana caranya? Nah, butuh yang namanya ikatan kimia. Sini. Nih, ada bonding, ada ikatan. Ya, ada ikatan antara oksigen dan hidrogen. Gitu. Nah, sekarang kita bakal bahas atom dulu. Atom itu merupakan unit terkecil penyusun molekul. Gitu. Jadi kayak misalkan tadi ada C6H12O6, atom-atomnya kan berarti terdiri dari C6H12O6. Atom-atomnya kan terdiri dari atom karbon, atom C, atom hidrogen, dan atom oksigen. Nah, ini lengkapnya. Nama-nama atom di sistem periodik unsur ada sebanyak ini. Dipelajarin nih sama ahli-ahli kimia. Sifat-sifatnya juga beda-beda ya antara hidrogen dan apa yang misalnya antara karbon beda, karbon dengan nitrogen beda, nitrogen dan oksigen beda, gitu-gitu ya, beda-beda. Oke, nanti cara berikatannya juga akan berbeda-beda. Gitu. Ini atom yang pertama yang merupakan unit terkecil penyusun molekul. Nah, penyusun atom itu ada 3, ada neutron, proton, sama elektron. Si proton dan neutron ada di inti atom, di tengah. Elektron itu dia yang jalan mengelilingi inti atom. Jadi misalkan kalau di tata surya ya, kalau di tata surya kan planet mengelilingi apa, matahari ya. Nah, si matahari itu si proton sama neutron, sedangkan planet-planet yang mengelilingi itu elektron, gitu ya. Misalkan ini ada matahari, ya, misalkan ya mataharinya begini ya, maaf, bulat. Nah, ini ada dikelilingin sama planet-planet gitu ya. Ada lintasan-lintasannya kan, planet kan. Ini planet, planet gitu ya. Planet gitu. Nah, ini yang mengelilingi ini namanya elektron, yang ada di pusat tengahnya ini adalah proton dan neutron. Masing-masing proton, neutron, dan elektron memiliki muatan. Kalau elektron dia bersifat muatannya minus. Kalau proton P ya, proton plus. Kalau neutron dia adalah netral. Jadi nggak plus, nggak minus, netral. Netral. Proton plus, neutron N netral, elektron minus.
Dan masing-masing punya massa. Elektron punya massa, proton punya massa, dan neutron punya massa. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum next? Enggak, Kak. Ah, iya. Enggak ada. Oh, enggak ada. Oke. Wow, ini ada perkembangan teori atom. Nanti kalian baca-baca lagi aja. Sini aku akan singkat aja karena ini jalannya ceritanya panjang. Yang pertama ada John Dalton. John Dalton itu bilang kalau atom itu tadinya seperti bola pejal ya. John Dalton tuh bilang seperti bola pejal, jadi benar-benar bola padat gitu loh. Bola pejal tuh bola apa sih? Padat nggak sih? Ya gitulah ya, bola pejal. Intinya aja nih, John Dalton bola pejal. Terus kalau John Thomson atau enggak, biasanya J.J. Thomson kita bilangnya, itu atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti kismis dalam roti. Nah ini nih, kismis. Berarti nanti kalau kata-kata kismis ya, berarti itu punyanya J.J. Thomson. Berarti dari punyanya Dalton yang tadinya bola pejal ditambahin positif sama ada negatif-negatifnya di kelilingnya gitu ya. Tapi masih belum teratur penempatannya. Itu punyanya J.J. Thomson seperti kismis gitu. Ini masih. Oke. Nah, terus yang ketiga ada Ernest Rutherford. Si Rutherford tuh bilang atom sebagai bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa, sedangkan elektron berputar mengelilingi inti. Jadi ini udah kenal sama yang namanya inti atom kalau untuk Ernest Rutherford, tapi cuman ada muatan positifnya saja gitu ya. Dan elektron mengelilingi pusatnya. Ini udah ada lintasan elektron. Terus kalau si Niels Bohr itu bilang elektron itu sudah mengorbit gitu. Jadi udah ada lintasan-lintasannya dan mengorbit pusat atomnya gitu. Nah, ngenalin juga yang namanya kulit atom. Itu Niels Bohr. Terus yang terakhir ada kuantum mekanika gelombang. Bilang kalau atom itu tersusun atas subatom yaitu neutron, proton dan elektron. Neutron dan proton membentuk suatu inti yang padat disebut nukleus atau inti atom dan elektron bergerak di sekeliling inti dalam kecepatan cahaya membentuk awan elektron. Jadi bentuknya nanti elektron gitu. Awan elektron. Karena banyak nih. Banyak gitu. Nggak bentuk awan-awan gitu. Oke. Sebelum next ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada aku next. Nah sekarang belajar tentang nomor atom dan nomor massa. Jadi hubungan nomor atom dan nomor massa dan jumlah neutron dalam suatu atom yang netral tidak bermuatan dapat didiskusikan dengan persamaan berikut. Jadi nomor atom sama dengan jumlah proton dalam suatu atom sama dengan jumlah elektron. Nomor atom, nih ada lambangnya, ini penulisan lambangnya ya. Ada A, X, Z, X-nya itu adalah merupakan lambang unsur, berarti kalau misalkan kita lihat contoh yang ini, lambang unsurnya adalah C, berarti C ini adalah X, ini C, X-nya adalah C di sini. Terus untuk yang nomor massa, biasanya dia di atas nomor massa tuh. Berarti nomor massanya di sini adalah 12. A-nya 12. Dan nomor atom itu biasanya di bawah. Berarti kalau untuk 12C6, nomor atomnya adalah 6. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat dari nomor massa dan nomor atom, kita bisa melihat berapa jumlah proton dan berapa jumlah elektron serta berapa jumlah neutron di dalam di dalam suatu atom tersebut gitu ya. Misalkan untuk yang kita mau cari berapa proton gitu kan ya. Protonnya berapa? Oh, protonnya itu sama dengan jumlah atom.
sama dengan nomor atom. Nih, nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nomor atomnya yang mana? Nomor atom yang bawah kan ya. Yang Z, berarti yang ini. Untuk 12C6. Berarti protonnya adalah 6, elektronnya juga 6 ya, karena sama nih. Sama kayak nomor atom. Nah, buat yang nomor massa gimana nih? Untuk cari neutron nih, misalkan sekarang kita mau cari neutron. Si proton udah ada, elektronnya udah ada, kita mau cari neutron. Pakai yang ini, nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah jumlah elektron ya. Nomor massanya kan kita udah punya nih 12. Ya udah, berarti kita masukin aja di sini 12 nomor massanya sama dengan jumlah proton. Jumlah proton kita punya 6 di sini. Dari sini ya, dari nomor atom 6 ditambah, kita misalkan tulis N aja ya, neutron. Berarti tinggal untuk cari N-nya, tinggal dipindahin aja ya, 6-nya ke kiri. 12 kurang 6. N-nya sama dengan 6. Gitu. Berarti jumlah neutronnya 6, elektronnya 6, protonnya 6. Ini rumusnya. Nomor atom sama dengan elektron sama dengan proton. Terus nomor massa sama dengan proton ditambah neutron. Sebelum next ada yang mau ditanya? Kita next ya. Nah, ini ada molekul. Molekul merupakan gabungan dua atom atau lebih ya. Jadi ada atom-atom yang bergabung. Misalnya tadi ada oksigen, gabung sama N, nah berarti jadi gabung sama H jadi OH gitu. Itu namanya molekul. Nah, molekul dibedakan lagi menjadi molekul unsur dan molekul senyawa. Jadi kalau molekul unsur berarti molekul yang terbentuk dari dua atau lebih atom yang sejenis ya. Berarti kalau molekul unsur atom-atomnya sejenis, berarti O sama O, N sama N, H sama H gitu ya. C sama C. Tuh, karbon sama karbon, oksigen sama oksigen, nitrogen sama nitrogen, hidrogen sama hidrogen. Sama kan semuanya ya? Sama-sama O, sama-sama N, sama-sama H. Nah, untuk yang molekul senyawa, berarti terbentuk dari atom-atom yang berbeda jenis. Kayak gitu. Nah, ini lebih banyak nih, molekul senyawa itu lebih banyak daripada molekul unsur. Misalkan air nih yang sering kita jumpai, kita sering minum tiap hari. Itu merupakan molekul senyawa karena terbentuk dari atom-atom yang berbeda. Di sini ada atom hidrogen dan atom oksigen. Terus misalkan O dan oksigen, oksigen dan karbon. Itu berarti terbentuk dari oksigen dan yang satu lagi ada karbon. Beda kan ya atomnya? Yang satu oksigen, yang satu karbon. Ini ada juga nih KOH, bahkan 3 nih dia. Ada kalium, oksigen, sama hidrogen. Bisa 4, bisa 5 ya, tergantung senyawanya apa. Gitu. Next ya, ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita next. Aduh. Nah, ini ada prinsip pembentukan molekul konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu merupakan susunan elektron dalam suatu atom. Jadi tadi ingat ya, atom itu punya elektron yang jalannya tuh ada lintasannya. Nah, lintasannya tuh ternyata nggak cuma satu, guys, banyak, ada 7 kalau nggak salah, dari K sampai Q. Jadi ada 7 ya, K, L, M, N, O, P, Q, ya benar ada 7. Nah, di setiap kulitnya itu punya jumlah maksimal yang bisa, jadi istilahnya di setiap lintasan-lintasan itu ada bangkunya gitu. Misalkan untuk di kulit pertama atau di kulit K yang ini, bangku yang ada buat elektron itu cuma 2 gitu. Ya udah, berarti hanya 2 elektron yang bisa tetap di situ.
misalkan elektronnya lebih nih dari 2, misalkan ada 4. Oh, berarti 2 lagi taruh mana ya? Ya udah berarti taruh di lintasan selanjutnya. Berarti di lintasan L gitu. Karena di L punya bangkunya itu, bangku untuk diduduki elektron itu ada 8 jumlah maksimalnya. Oh, berarti bisa nih masuk, duduk lagi nih 2 gitu. 2 nih duduk ke sini. Oh, misalkan si elektronnya tuh lebih dari misalkan 12 gitu kan ya. Berarti tadi 2 taruh sini dulu, terus di sini 8 ya, taruh penuhin 8. Pokoknya harus sampai penuh dulu baru si elektronnya bisa duduk di lintasan yang lain. Pokoknya sampai bangku yang ada di lintasan itu penuh dulu. Berarti kan di sini 2 maksimalnya, taruh 2 elektron sini untuk jadi 12 ya. Terus 8 taruh sini, udah 10 nih. Berarti sisa 2 nih, sisa 2-nya taruh mana? Ya udah, taruh di kulit elektron yang satunya lagi. Kulit ketiga. Yang jumlah elektron maksimumnya ada 18. Nanti kalau udah penuh lagi pindah ke kulit N. Nanti kalau udah pindah lagi, pindah ke kulit ini. Ke elemen O. Nanti kalau udah penuh lagi pindah ke P, kayak gitu seterusnya. Oke? Ada yang mau ditanyain? Kalau tidak, aku next. Ini nggak usah ya. Nah, prinsip pembentukan molekul atau ion. Ion itu merupakan atom atau kumpulan atom yang bermuatan. Jadi tadi ya ada muatan positif dan ada muatan negatif gitu. Nah, muatan positif dan muatan negatif itu punya nama. Yang satu namanya kation untuk yang bermuatan positif, yang satu namanya anion untuk yang bermuatan negatif. Nih. Kation itu biasanya ingat ya, kalau kan ada proton sama ada elektron yang punya muatan. Proton positif, elektron minus gitu ya. Oh, berarti kalau misalkan ada suatu senyawa yang dia positif muatannya, misalkan kita punya Na+, misalkan kita punya Na+ gitu ya. Oh, berarti dia itu kelebihan yang namanya proton. Gitu ya. Kenapa? Karena proton plus. Kalau plusnya banyak, misalkan kamu punya suatu benda gitu, kamu kasih plus 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 terus, berarti lama-lama kan bakal kepenuhan ya, bakal positif gitu. Bakal kebanyakan protonnya gitu, karena yang dikasih plus terus gitu. Minusnya lama-lama hilang gitu, nggak ada. Makanya si kation ini akan memiliki sedikit elektron, gitu ya. Jadi jumlah elektronnya akan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah proton karena tadi dikasih plus terus plus gitu. Lama-lama hilang atau lama-lama berkurang elektronnya atau bahkan sampai hilang. Nah, biasanya unsurnya itu unsur-unsur logam seperti Li, Na, K, Li, litium, natrium, kalium, magnesium, dan kalsium. Ini jangan sampai ketukar nih, K dan kalsium. Kalium dan kalsium jangan sampai ketukar. Terus Na, natrium dan nitrogen juga jangan sampai ketukar. Nitrogen. Tuh. Nah, untuk yang anion itu bermuatan negatif ya anion. Berarti siapa yang lebih banyak kalau misalkan muatannya negatif? Elektron ya. Karena tadi elektron muatannya negatif nih di sini. Elektronnya banyak banget, minus terus sampai minusnya terus berlebihan, akhirnya si protonnya akan berkurang atau bahkan sampai hilang gitu ya. Nah, biasanya non logam ada oksigen, fluor, sulfur, klorin, dan bromin. Ada yang mau ditanyakan sebelum next? Nah, ini ada senyawa ion yang merupakan susunan dari kation dan anion. Muatannya ada K+ dan Cl-, yang satu kation dan satu anion, bisa berinteraksi jadi KCl. Terus ada ionisasi nih, merupakan terurainya suatu zat menjadi ion-ionnya. Misalnya NaCl
terurai jadi ion-ionnya jadi Na plus dan Cl minus. Nah, biasanya senyawa ion ini memiliki titik leleh lebih tinggi daripada senyawa lain karena ikatan kimianya sangat kuat. Terus ada ion monoatomik juga, ion yang terbentuk dari satu atom. Jadi maksudnya itu adalah, terus ada ion juga yang tersusun dari beberapa atom. Jadi maksudnya ion monoatomik nih contohnya kayak si O2 minus, Br minus, Se minus, Se2 minus, NH3 minus, kan cuma satu ya, cuman N, cuman Se, cuman Br, cuman O gitu ya. Tapi kalau yang ion poliatomik yang tersusun dari beberapa atom itu bisa banyak, misalkan kayak OH minus, kan ada atom oksigen sama atom hidrogen, terus ada misalkan apa yang banyak ya? SO4 2 minus, ada sulfur dan ada oksigen. Terus misalkan ClO4 minus, berarti ada Cl dan oksigen. Berarti ini namanya poliatom. Poli banyak ya, poli itu kan banyak. Poliatom. Itu. Oke, ada yang mau ditanya sebelum di next? Next. Nah, ini sifat kimia dan sifat fisikanya. Untuk sifat kimia, kestabilannya mudah tidaknya suatu materi terurai karena pengaruh panas atau listrik. Ini yang dimaksud dengan kestabilan. Jadi contohnya styrofoam terhadap panas. Nah, styrofoam kan gampang meleleh ya kalau kena panas dikit. Misalkan makan Indomie nih, kita makan Indomie yang di abang-abang kan suka pakai styrofoam tuh yang digunting dibagi dua styrofoamnya. Itu kan katanya nggak boleh ya. Jangan pakai styrofoam, nanti bisa meracuni tubuh gitu. Itu benar sih, karena itu berbahaya. Gitu. Yang berbahaya tuh kalau di kimia namanya monomernya. Monomernya tuh bahaya buat tubuh. Gitu. Berarti kestabilannya tidak baik nih si styrofoam, karena yalah baru kena panas dari Indomie aja udah meleleh gitu. Berarti dia nggak baik nih si kestabilannya. Terus yang kedua ada kreaktifannya. Jadi kreaktifan itu mudah nggak sih si suatu senyawa ini bereaksi dengan materi lainnya gitu. Misalkan misalkan ada bensin, gas deh LPG atau gas apa gitu. Dideketin dikit sama api kan udah nyamber ya. Tapi beda sama air nih. Air kalau kita deketin api kagak nyamber-nyamber kan. Maksudnya kagak ada apinya gitu yang keluar. Korek api kagak bakal kebakar. Tapi kalau misalkan si bensin kita deketin api dikit aja tuh udah nyamber tuh, udah gede apinya. Nah, berarti itu namanya kreaktifan. Si bensin tuh lebih reaktif dibanding air apabila berinteraksi dengan panas. Gitu. Terus daya ionisasi yang ketiga ada mudah tidaknya suatu materi menghasilkan ion jika dilarutkan dalam air. Nah, berhubungan dengan interaksi antara materi tersebut dengan materi lainnya dan berkaitan dengan pembentukan materi baru. Ini ada 3 untuk sifat kimia, terus untuk sifat fisika itu seperti kerapatan, kekerasan, elastisitas, terus titik didih, titik leleh, densitas, kayak gitu-gitu ya. Nah, materinya sudah selesai. Untuk kita refresh materi apa ini namanya? Kimia di semester 2 yang sebenarnya sudah dibahas di semester 1 ya, kita udah banyak latihan banget di semester 1 kemarin kimianya. Ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke latihan soal UN kimia? Masalah apa ini? Atom dan penyusun-penyusunnya? Ini intro banget nih buat yang mau masuk SMA, IPA, jurusan IPA. Untuk pelajaran kimianya, ini sangat amat intro. Nanti sebenarnya pelajaran yang
sekarang yang ini aku jelasin itu akan diulang lagi sih di SMA. Ion, atom, kayak gitu-gitu. Yang SMK kayaknya juga masih deh. Wait. Oke. Nggak ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita masuk ke latihan soal aja ya. Oke, coba yang pertama. Seperti biasa, dijawab dulu, nanti aku tanya satu-satu. Jawabannya apa? Tulis, Kak. Aku tanyain aja. Oh. Nomor 1 udah? Oke, aku tanya. Aku lupa nih ada siapa aja. Aisyah. Jawabannya apa, Aisyah? 2 dan 3. Yang mana? 2 dan 3. Iya. Oke, Aisyah 2 dan 3. Selanjutnya, Alisa. Iya, Kak. Jawabannya kamu apa, Sa? Yang A. 1 dan 2. Oke, beda-beda nih, seru. Laji bola lah. Apa sih ini? Nanda apa, Nan? Aku yang A, Kak. 1 dan 2. Klorofil dan tartazin. Oke. Naswa. Aku yang B, Kak. 1 dan 4. 1 dan 4 itu apa sih? Klorofil dan beta karoten. Oke. Noval Iqbal. Yang A, Kak. Klorofil dan tartazin. Oke. Naila? Yang B, Kak. B. 1 dan 4. Klorofil dan beta karoten. Puja? Yang B. B. Klorofil dan beta karoten. Rafa? Yang B, 1 dan 4. B. Klorofil dan beta karoten. Zirli? Aku yang B. B. Klorofil dan beta karoten. Ya, betul. Jawabannya yang B. Hehe. Oke. Klorofil itu kelihatan banget ya, ini pasti alami karena dari tumbuhan, berarti warnanya hijau. Warnanya akan jadi hijau. Kalau beta karoten itu orange ya, cenderung orange nggak sih? Oranye itu ada di wortel. Karoten, karoten. Carrot.
Itu ada di wortel. Nah, untuk yang tartazin dan indigoten, tartazin dan indigoten itu warna apa namanya nih? Sintetis ya, buatan. Sintetis, kalau tartazin warnanya kuning, kalau indigoten warnanya biru. Tuh. Ada yang mau ditanyain? Ini boleh dicatat dulu. Tumbuhan. Jawabannya 1 dan 4 ya. Warnanya kuning, apa sih? Kalau wortel warnanya orange kan ya? Beta karoten. Sering kan ada di iklan-iklan beta karoten. Oke, sudah? Sudah. Kalau sudah kita next ya. Tara. Oke, apakah sudah ada jawabannya? Belum, Kak. Oh, belum. Alisa belum. Oke. Udah, Sa? Udah. Udah. Oke. Zirli, apa Zirli? Aku D. D, 2 dan 4, oke. Rafa? 1 dan 3 sih Kak. 1 dan 3. Oke. Puja? Yang D. D, 2 dan 4. Naila? D. D, 2 dan 4 juga. Noval? Aku yang 2 dan 3 Kak. 2 dan 3, C ya berarti. Berarti tadi B udah ada, C udah ada, D udah ada. Naswa? Aku D, Kak. 2 dan 4, oke. Nanda? Aku D, Kak. D, oke. Alisa? Yang D. D. Aisyah?
Aisyah tidak ada. Coba mute. Oke. Jawabannya adalah yang Aku yang D, Kak. apa? Bogor, Depok? D. Oh, Depok. Oke, jawabannya yang D, betul. 2 dan 4. Ingat ya, ini senyawa. Jadi kan urutannya atom. Habis itu unsur. Habis itu senyawa. Oke, ini urutannya. Berarti kalau kenapa jawabannya 2 dan 4? Karena unsur-unsur pembentuknya selalu bergabung menurut urutan tertentu. Aturan tertentu. Nah, berarti unsur-unsur pembentuknya ya. Berarti senyawa emang dibentuk dari unsur-unsur, jadi dari berbagai macam unsur. Gitu. Terus, misalkan yang nomor 4, sifat-sifat unsur pembentuknya berubah. Iya, karena udah berinteraksi dengan unsur-unsur yang lain kan ya. Jadi nanti sifatnya akan berubah. Setiap ada interaksi dengan senyawa baru, even itu hanya dengan oksigen or hanya dengan hidrogen ditambahin 1 hidrogen, itu udah merubah sifatnya gitu ya. Atau lebih, apakah akan lebih asam atau lebih basa atau kestabilannya akan lebih rendah kayak gitu-gitu. Itu akan sangat mempengaruhi. Nah, kenapa enggak yang 1 dan 3? Karena materi yang 1 ya, materi pembentuknya terdiri atas 1 jenis atom. Berarti itu merupakan unsur ya. Ini unsur yang sejenis. Misalnya kayak tadi apa, yang dari 1 jenis O dengan O2 ya. N2, H2, gitu. H2. Terus yang 3 tidak dapat diuraikan menjadi yang lebih sederhana. Senyawa masih bisa diuraikan jadi unsur, unsur masih bisa diuraikan jadi atom. Nah, atom nih udah nggak bisa diuraikan jadi apa-apa lagi. Berarti untuk yang nomor 3, jawabannya ini adalah atom, bukan unsur ya. Bukan senyawa. Nah, inget ini aja, atom, unsur, senyawa. Ini apa panahnya kayak gini. Berarti kalau mau atom ketemu atom jadi unsur, unsur ketemu unsur jadinya senyawa. Tuh. Senyawa dipecah jadi unsur, unsur dipecah jadi atom. Atom udah nggak bisa pecah lagi. Sudah bisa next ke soal selanjutnya, apa Kak ada yang mau ditanya sebelum next? Lanjut. Kelompok nomor 20, silakan dikerjakan. Oke.
Sudah semua jawabannya? Coba Aisyah, jawabannya apa Aisyah? Yang B. B. 1, 4, 6. Oke, Alisa. Yang B, Kak. B. Sama Nanda. Yang B, Kak. B, oke. Naswa. B, Kak. B, oke. Noval. Yang B, Kak. Yang B juga. Naila. B, Kak. B, Puja. Yang B. B, Rafa. B. B juga. Zirli. Aku yang B. B, oke. Semua seragam, kompak, bagus. Jawabannya adalah B. 1, 4, 6. Ingat ya, kalau unsur yang sama ya semuanya. Terdiri dari yang sama, atomnya sama. Berarti H dengan H, N dengan N, O dengan O. Kalau yang beda-beda ini sama ini, dia adanya molekul senyawa ya tadi ya namanya. Senyawa. Dah. Gitu. Bisa di next? Bisa ya. Oke, sudah? Zirli, sudah Zirli? Udah, Kak. Zirli apa? Aku jawabannya D. D, 3 dan 4, betul. Ya, udah ketahuan. Ya, betul. Jawabannya 3 dan 4 ya. Rafa apa jawabannya? Iya, sama 3 dan 4. Ada yang beda sama aku jawabannya 3 dan 4? Sama, Kak. Sama semua, oke bagus. Jadi jawabannya adalah yang D, 3 dan 4 ya. Kalau kimia intinya cuma menghasilkan senyawa baru. Perubahan kimia. Ada senyawa baru yang terbentuk. Senyawa baru. Kalau yang 3 sama 4 kan besi dibiarkan di tempat terbuka mengalami korosi ya. Berarti besinya tuh kalau yang namanya korosi atau apa sih namanya? Karatan, itu dia udah mengoksida, jadi udah oksidasi bentuknya. Jadi udah ada oksigen yang ditambahkan gitu. Jadi dia akan terbentuk senyawa baru. Nah, sedang yang nomor 4, garam dibuat dengan mencampurkan asam dan basa. Nah, itu udah senyawa baru banget karena asam dan basa itu merupakan suatu hal yang berbeda, dicampurin bakal jadi senyawa baru yaitu garam. Nah, itu bentuk senyawa barunya itu garam. Nah, untuk yang 1 dan 2 itu hanya ada perubahan bentuk aja ya. Air dipanaskan tetap menguap ya, tetap jadi uap air, bukan uap apa, uap alkohol, uap apa bukan, tetap jadi uap air. Terus logam dipanaskan akan membara ya, cuman tetap jadi logam aja gitu. Jadi panas gitu ya logamnya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum di next soalnya? Kalau nggak ada kita next.
Salah. Soalnya ini, guys. Oke. Tadi dari bawah. Aisyah. Jawabannya apa? C. C. 3. 7, oke. Alisa? Yang C, Kak. Alisa C. Nah, Nanda? Yang C, Kak. C, oke. Naswa? C, Kak. C juga. Noval? Yang C, Kak. C juga. Naila? C, Kak. C. Puja? Yang C. C. Rafa? C. Zirli? C. Iya, betul sekali. Jawabannya yang C ini sangat amat gampang ya. Kalau udah ditanya garam, berarti dia netral nih. Garam tuh netral. Oke. Kalau di atas 7 pH ya. Kalau pH di atas 7 berarti dia basa. Basa. Kalau di bawah pH di bawah 7 berarti 1 sampai 0 sampai 6,9 dia asam. Nah, ini 7,5 basa, A dan B basa, 6,9 asam. Sebenarnya kalau udah masuk angka-angka segini 6,9 masih di seputaran deket-deket 7 itu hitungannya kalau di ini ya, kalau di lab itu masih hitungan garam netral sih. Soalnya karena tidak ada yang 7 banget tuh nggak ada. Tapi karena memang belajar gitu, maksudnya teori, ya udah berarti netral tuh 7 gitu. Garam tuh 7 netral. Ya. Tapi sebenarnya kalau di aslinya itu nggak ada yang benar-benar 7 gitu. 7,0000 itu nggak ada. Terus ada sih, cuman sulit untuk didapatkan. Benar-benar garam murni. Oke, ada yang mau ditanya sebelum next? Next. Oke, apakah sudah? Zirli sudah? Belum, Kak. Oke, belum. Rafa?
Belum. Oke. Dua dan 4, Kak. 2 dan 4, magnesium dan Cu. Lembaga. Oke, Zirli udah? Belum. Oh, belum. Puja, Yang C. 2 dan 4. Naila? C. C. 2 dan 4. Noval? C. C. Naswa? C, Kak. C juga. Terus siapa nih? Nanda? C, Kak. Oke, mantap. Alisa? C, Kak. Aisyah? C. C. Zirli udah belum? C. C, oke. Iya, betul. Jawabannya yang C ya. Jawabannya yang C. 2 dan 4. Magnesium Mg, tembaga Cu. Nah, hidrogen itu H. H aja. Kalau He ini helium. Helium. Terus kalau P ini fosfor. Fosfor. Bahasa Indonesianya fosfor. Tapi bahasa Inggrisnya juga fosfor, cuman pakai P. Jadi lambangnya P. Fosfor. Terus kalau perak itu Ag. Gimana ya? Sini aja ya. Perak tuh Ag. Argentum. Gitu. Boleh dicatat dulu nih. Hidrogen, helium. Nah, sering ketuker tuh tadi nih yang aku bilang. N dan Na. N dan Na. N itu nitrogen. Na tuh natrium. Terus Ca dan K. Ca itu kalsium. Dari bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya kan pakai C kan, kalsium. Makanya dia Ca. Kalau K ya udah kalium. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya sama, kalium. Itu, ini nitrogen. Nitrogen. Oke. Oke, sudah selesai. Kalau sudah, PPT-nya akan aku kirim di grup. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya.